Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Putra Bangsawan, kelas 5B STM Peres Baris 1, Kota Makassar. Kali ini kita akan belajar tentang organ peredaran darah manusia. Materi pertama, sistem peredaran darah pada manusia. Proses pencernaan menghasilkan sari makanan. Sari makanan ini akan diedarkan ke seluruh tubuh. Sari makanan diedarkan ke seluruh tubuh oleh sistem peredaran darah. Juga berfungsi mengedarkan oksigen, karbon dioksida, hasil pernafasan. Sistem peredaran darah meliputi pertama darah, kedua jantung, ketiga pembuluh darah. Pertama yaitu darah. Darah adalah suatu jaringan yang terdiri atas sel-sel darah. Darah memiliki komponen yaitu plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, dan juga keping darah. Sebelum itu, komponen darah, pembuluh darah yang bagian selang, kedua keping darah yang berwarna biru, dan ketiga plasma darah yang berwarna putih, sel darah merah yang berwarna merah, dan sel darah putih yang di dalam seperti plastik. 2. Jantung. Pertama, jantung memiliki banyak bagian. Pertama, aorta. Kedua, vena paru-paru. Ketiga, serambi kanan. Keempat, bilik kanan. Kelima, bilik kiri. Keenam, serambi kiri. Ketujuh, arteri atau paru-paru. Plasma darah berwarna bening kekuningan dan terdiri dari 92% air. Berfungsi mengedarkan sari-sari makanan, protein, dan hormon. Membantu membuang zat-zat sisa metabolisme. Sel darah merah atau eritrosit mengandung protein hemoglobin. Berfungsi membawa oksigen dan mengedarkan ke seluruh tubuh. Sel darah putih, leukosit, berperan melawan bakteri, virus, dan kuman penyebab penyakit pada tubuh, membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Keping darah, trombosit, membantu proses pembekuan darah dan penyembuhan luka, memperbaiki pembuluh darah yang rusak. Vena paru-paru membawa darah kaya O2 dari paru-paru ke jantung. Serambi kanan memompa darah kaya CO2 dari seluruh tubuh. Bilik kanan memompa darah kaya CO2 ke paru-paru. Arteri paru-paru mengalirkan darah kaya CO2 dari jantung ke paru-paru. Serambi kiri memompa darah kaya O2 dari paru-paru. Bilik kiri memompa darah kaya O2 ke seluruh tubuh. Itu tadi fungsi-fungsi organ peredaran darah. 3. Pembuluh darah merupakan saluran yang berfungsi sebagai tempat mengalirnya darah dari seluruh tubuh menuju ke jantung dan sebaliknya. Pembuluh nadi arteri mengalirkan darah keluar dari jantung. Pembuluh balik vena mengalirkan darah masuk ke jantung. Pembuluh kapiler, pembuluh kecil yang menghubungkan arteri dan vena. Perbedaan arteri dan vena. Pembuluh nadi arteri, tempat agak ke dalam permukaan kulit, tersembunyi. Dinding pembuluh tebal, kuat, dan elastis. Denyut terasa jika terjadi luka, darah mengucur. Pembuluh balik vena, tempat dekat permukaan kulit, tampak kebiru-biruan. Dinding pembuluh tipis dan tidak elastis. Denyut tidak terasa jika terjadi luka, darah menetes. Proses peredaran darah. Peredaran darah manusia, peredaran darah tertutup, peredaran darah kecil, peredaran dari jantung ke paru-paru dan kembali ke jantung, peredaran darah besar, peredaran dari jantung ke seluruh tubuh kecuali paru-paru dan kembali ke jantung. Peredaran darah kecil, bilik kanan, arteri paru-paru, paru-paru, vena paru-paru, dan serambi kiri, dan kembali lagi ke bilik kanan.